Selamat datang di channel saya Benua Douki, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya guys. Admin doakan semoga kalian sehat semua. Selamat mendengarkan. Pada malam setelah Xiao Yan tiba di kota Gurun Batu, Xiao Yan, yang tidak pernah menyentuh minuman keras membuat pengecualian dan dengan senang hati pergi ke warung minuman keras bersama Xiao Ding dan Xiao Li. Keesokan harinya ketika Xiao Yan bangun dari tidurnya, pikirannya terasa keruh dan matanya yang terbuka kabur. Dia menyadari bahwa langit sudah cerah. Menggosok kepalanya yang agak sakit, dia memiringkan kepalanya dan mengamati selimut tipis di tubuhnya sebelum dia perlahan-lahan duduk. Setelah dengan kasar mengayunkan kepalanya, dia tersenyum pahit, menyilangkan kakinya dan membentuk segel pelatihan di tangannya. Dia memasuki mode pelatihan dan mulai mengeluarkan sisa minuman keras di tubuhnya. Setelah berlatih sebentar, Xiao Yan dengan lembut menjentikkan jarinya dan seutas uap minuman keras keluar darinya. Begitu dia mengeluarkan alkohol dari tubuhnya, Xiao Yan dengan nyaman menghembuskan napas. Dia kemudian membuka matanya secara bertahap dan sekali lagi memulihkan ketenangan yang dimilikinya. Gazi. Tidak lama setelah Xiao Yan membuka matanya, pintu kamar itu tiba-tiba terbuka dengan lembut. Sosok cantik dan cantik masuk dengan tenang. Namun, ketika dia melihat Xiao Yan duduk di tempat tidur, dia sedikit terkejut dan buru-buru membungkuk. Dengan suara malu-malu, dia bertanya, "Tuan muda Xiao Yan, apakah kamu sudah bangun?" Gadis yang memasuki ruangan itu tidak terlihat sangat tua. Dari penampilannya, sepertinya dia sedikit lebih muda dari Xiao Yan. Dia mengenakan gaun elegan berwarna hijau pucat. Tubuhnya mungkin kecil, tapi anehnya cukup dewasa, hanya tampak sedikit mentah. Wajah lonjongnya lucu dan halus, seperti boneka porselen yang cantik. Sikapnya yang pemalu seperti kelinci dalam keadaan cemas, menyebabkan orang-orang tidak bisa tidak mengasihani dia. Melihat gadis berpakaian hijau ini untuk pertama kalinya, Xiao Yan juga bingung. Dia kemudian dengan cepat memberinya anggukan ramah. "Tuan muda Xiao Yan, saya akan membantu Anda mencuci." Menempatkan baskom air dengan lembut di rak kayu tepat di samping tempat tidur, gadis cantik itu berkata dengan suara lembut saat dia dengan cemas berdiri di samping tempat tidur. "Hehe, tidak perlu. Saya akan melakukannya sendiri." Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Xiao Yan turun dari tempat tidur dan datang ke sisi rak kayu. Dia secara acak mencuci dirinya sendiri. Memiringkan kepalanya untuk melihat sikap cemas gadis itu, dia tidak bisa menahan senyum. "Siapa namamu?" "TL, mencuci berarti mencuci muka, gigi." Ah, mendengar ini, gadis itu menjadi sedikit kosong. Dia segera berkata dengan ragu-ragu, Aku dipanggil King Lin." "Oh." Mengangguk, Xiao Yan mengambil handuk muka dan menyeka wajahnya. Setelah itu, dia melempar handuk ke baskom, menghadap ke langit dan menghirup udara segar dan sejuk. Melihat Xiao Yan telah menyelesaikan cuciannya, King Lin memegang baskom air dengan erat dan dengan cepat menuju keluar. Memiringkan kepalanya dan memperhatikan sosok gadis cantik dan kecil itu, tatapan Xiao Yan tiba-tiba melayang ke pinggang yang ingin dipeluk seseorang. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa bahwa ketika pinggang sempit gadis itu terpelintir, ada godaan yang tidak biasa rasanya seperti seekor ular betina cantik yang dengan mempesona mengayunkan pinggangnya. "Sialan, pikiran acak apa yang saya miliki?" Pikiran konyol itu menyebabkan Xiao Yan tertawa getir saat dia memarahi dirinya sendiri. Dia kembali ke sisi tempat tidur, mencengkeram gagang penguasa suan berat yang besar dan mengangkatnya dengan kekuatannya. Dengan teriakan lembut, dia meletakkannya di pundaknya. Xiao Yan dengan ringan memantulkan tubuhnya dan tersenyum. Setelah 1 tahun pelatihan yang sulit, saat ini dia sudah benar-benar terbiasa dengan beban penguasa suan berat. Namun, setiap kali dia melepaskan penguasa suan berat, kecepatan dan kekuatannya akan meningkat pesat. Xiao Yan percaya bahwa saat bertarung dengan lawan, peningkatan kecepatan dan kekuatan yang tiba-tiba ini akan membuat lawan lengah. Telapak tangannya meraih gagang penguasa suan berat lagi dan menariknya keluar. Mengikuti suara tekanan yang kuat, rak kayu di sampingnya tiba-tiba retak karena serangan itu. Melihat rak kayu yang rusak, Xiao Yan membuka mulutnya dan menyeringai sebelum menyarungkan penguasa suan berat ke punggungnya. Ah! Di pintu masuk, King Lin, yang baru saja kembali setelah membersihkan air, tidak bisa menahan nafas lembut.
Setelah itu, dia buru-buru berlari, berjongkok dan mengambil pakaian di tanah. Mengamati gadis kecil yang sibuk itu, Xiao Yan tersenyum malu. Dia meminta maaf berjongkok, mengulurkan tangannya dan hendak membantu mengambil pakaian yang jatuh ketika tatapannya yang berubah tiba-tiba berhenti di pergelangan tangan putih salju Qinglin yang muncul dari bawah lengan bajunya. Pergelangan tangan seputih salju benar-benar menumbuhkan sisik ular berwarna hijau. Tatapannya menatap Qinglin dengan heran. Kemudian, tatapan Xiao Yan tanpa sadar menyapu ke arah kakinya, tetapi dia tidak melihat ekor ular. Dia hanya bisa melihat dua kaki kecil sepanjang 3 inci. Qinglin, yang sedang merapikan pakaian tiba-tiba mengangkat wajah kecilnya. Ketika dia melihat ekspresi terkejut Xiao Yan, dia mengikuti pandangannya dan perlahan bergeser ke bawah dan akhirnya berhenti di lengan yang tidak sengaja dia ungkapkan. Wajah imutnya langsung memutih saat dia menurunkan lengan bajunya dan dengan hati-hati mundur 2 langkah. Setelah itu, dia memeluk kaki kecilnya dengan tangannya, bersandar di sudut dinding dan berjongkok. Tubuh kecilnya juga mulai gemetar. Maafkan aku tidak bermaksud untuk menakutimu. Gadis kecil itu menggigil saat dia memeluk kaki kecilnya. Suaranya yang pemalu menimbulkan sedikit kecemasan dan air mata mulai membasahi wajahnya. Merasa kehilangan dari mood sensitif gadis kecil itu, Xiao Yan menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya sambil menatap sikap Qinglin yang pemalu. Dia telah mendengar orang lain menyebutkan bahwa di daerah dekat Gurun Tager, kadang-kadang akan ada wanita manusia yang memiliki hubungan dengan manusia ular. Menurut logika, ketika seorang manusia ular dan manusia terlibat, biasanya hal itu tidak mengakibatkan kehamilan. Namun, selalu ada pengecualian untuk semuanya. Ada sedikit kemungkinan bahwa wanita yang memiliki hubungan dengan orang ular bisa hamil dan akhirnya melahirkan. Meski akan lahir seorang anak, bayi dengan darah manusia dan darah ular ini biasanya mengalami kesulitan hidup hingga usia 2 tahun. Namun, Qinglin di depan Xiao Yan sepertinya sudah mencapai 13 atau 14 tahun. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiao Yan menatap gadis kecil itu dengan kasihan dan tersenyum pahit. Bahkan jika dia bisa hidup sampai dia tua, apa gunanya? Orang-orang seperti Qinglin akan dipandang sebagai kutukan oleh manusia dan manusia ular. Untuk hidup bertahun-tahun, selain menerima lebih banyak tatapan menghina dan ejekan, sepertinya tidak ada hal lain dalam hidupnya. Perlahan bergerak ke sisi Qinglin, Xiao Yan menurunkan tubuhnya dan mengusap lembut tangannya ke kepala gadis kecil itu. Setelah itu, dia memegang tangannya di bawah ekspresi ketakutannya dan dengan hati-hati membuka lengan bajunya. Dia melihat sisik ular berwarna hijau dan tiba-tiba berkata dengan suara lembut dan lembut, "Sisik yang indah." Mendengar ini, ekspresi ketakutan gadis kecil itu menjadi kosong. Sejak dia lahir, Xiao Yan adalah orang pertama yang mengatakan bahwa sisiknya, yang bahkan dia sendiri takuti, itu indah. Dalam trauma yang diisi roh kecil yang lemah, perasaan aneh diam-diam muncul. Membuka matanya yang sedikit melepaskan perasaan tidak biasa dan menyihir, dia dengan takut-takut berkata, "Apakah Tuan Muda tidak takut?" Menatap sepasang mata basah milik Qinglin, Xiao Yan menyadari bahwa warnanya agak hijau. Terlebih lagi di bagian dalam pupil, tampaknya ada 3 titik hijau gelap yang sangat kecil yang tersembunyi. Menatap tajam pada pupil hijau gelap yang agak jahat itu, Xiao Yan tiba-tiba merasa agak linglung. Sesaat kemudian, jantungnya tiba-tiba bergetar dan dia segera sadar kembali. Ekspresi terkejut samar-samar muncul di wajahnya. Mata iblis macam apa ini? Bahkan dengan kekuatan spiritualnya, dia benar-benar menjadi agak linglung. Dengan keterkejutan yang masih tersisa, Xiao Yan sekali lagi menatap murid gadis kecil itu. Namun, dia tercengang saat menyadari bahwa 3 titik hijau gelap kecil itu sebenarnya telah menghilang. "Jangan bilang kalau aku melihat sesuatu," Xiao Yan bergumam dengan suara tertegun. Dia menggelengkan kepalanya dengan kasar dan sekali lagi menatap gadis kecil itu sejenak. Selain matanya yang sedikit hijau, sepertinya tidak ada bintik kecil. Itu kemungkinan besar karena aku minum tadi malam." Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Xiao Yan menurunkan lengan baju Qinglin. Setelah itu, dia membantunya berdiri dan tersenyum ketika dia melihat gadis pemalu yang berada di ketinggian bahunya. Sambil tersenyum, dia meminta maaf, "Maaf. Aku telah membuatmu takut." Qinglin buru-buru menggelengkan kepalanya.
Tangan kecilnya sangat cemas sehingga dia mengerutkan pakaian di tangannya. Sejak kelahirannya, Xiao Yan juga orang pertama yang meminta maaf padanya selama bertahun-tahun ini. Tuan muda, selama periode ini, saya akan menjadi pelayan pribadi Anda. Jika ada sesuatu, kamu bisa menginstruksikan King Lin. King Lin membungkuk dan berkata dengan lembut. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengusap kepala gadis kecil itu dan bertanya sambil tersenyum, "Di mana saudara laki-lakiku?" Pemimpin perusahaan Xiao Ding dan Xiao Li telah pergi untuk mengatur hal-hal di perusahaan. Mereka mengatakan kepada saya bahwa jika Tuan Muda ingin menemukan mereka, saya dapat membawa Anda ke ruang pertemuan di halaman depan. King Lin berkata dengan suara lembut. Oh, karena mereka sibuk, lupakan saja. Menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Xiao Yan membawa penguasa Suan berat dan berjalan keluar. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo pergi, tunjukkan padaku sekitar perusahaan mercenary Desert Metal ini." Iya, setelah menanggapi dengan lembut, King Lin mengikuti dengan hati-hati. Saat berjalan keluar ruangan, sinar matahari di luar memercik ke bawah, menyebabkan tubuh seseorang terasa sangat hangat. Meskipun gurun sangat panas, saat ini masih pagi, di mana suhu sinar matahari belum mencapai tingkat yang menyebabkan seseorang merasakan panas. Saat berjalan dengan King Lin di dalam wilayah dalam perusahaan mercenary, tentara bayaran yang mereka temui akan berhenti dan menyapa Xiao Yan dengan ramah. Tampaknya mereka semua tahu identitas Xiao Yan. Namun, ketika pandangan mereka menyapu ke arah King Lin di samping, senyuman mereka berangsur-angsur menjadi dingin. Di beberapa mata mereka, bahkan ada sedikit rasa jijik. Ketika dihadapkan dengan ekspresi seperti itu dari mereka, Xiao Yan hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Sepertinya identitas King Lin adalah sesuatu yang juga diketahui orang-orang ini. Kembali ketika Xiao Yan menjadi cacat yang tidak berguna, dia juga menerima perlakuan seperti itu. Ini adalah alasan baginya untuk mengungkapkan belas kasihan kepada yang tidak berdaya dan menyedihkan seperti King Lin. Namun, perusahaan mercenary di perbatasan gurun semuanya memiliki perseteruan darah dengan manusia ular yang sulit untuk dihapus. Setiap kali tentara bayaran ini ingat bahwa gadis kecil di depan mereka memiliki darah manusia ular yang kotor mengalir di dalam dirinya, mereka tanpa sadar akan menampilkan ekspresi jijik. Sentimen semacam ini adalah sesuatu yang hampir tidak bisa ditekan. Ini adalah rasa jijik yang terbentuk dari konflik panjang dan permusuhan antara manusia dan ras manusia ular. Memiliki darah manusia dan ras manusia ular pada saat yang sama, King Lin harus menanggung diskriminasi sebagai kekejian dari kedua sisi. Berpikir tentang itu, dia adalah gadis paling lugu. Sementara dia mengikuti sisi Xiao Yan di sepanjang jalan, tubuh kecil King Lin yang cantik akan sedikit menggigil setiap kali tatapan jijik ditembakkan dari sekitarnya. Wajah kecil imut yang seharusnya membuat banyak orang melirik dengan kagum dipenuhi dengan kesuraman. Berjalan melewati sudut, Xiao Yan tidak bisa menahan nafas. Dia perlahan berhenti, memiringkan kepalanya ke arah King Lin yang wajahnya tiba-tiba menjadi tidak nyaman karena desahannya. Setelah merenung sebentar, dia dengan lembut berkata, "King Lin, jangan terlalu sadar akan tatapan orang lain. Yang perlu Anda ingat adalah bahwa Anda tidak hidup untuk orang lain itu. Kamu hidup karena dirimu sendiri?" Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiao Yan mengusap kepala King Lin dan terus berjalan ke kejauhan. Dengan kata-kata Xiao Yan, King Lin berdiri di tempat, bingung. Lama kemudian, kemegahan aneh muncul di wajahnya yang imut dan menawan. Wajah cantiknya dengan lembut mengendus. Mengangkat wajah kecilnya, 3 bintik kecil berwarna hijau di mata berwarna hijau tua tiba-tiba muncul tanpa suara. "Terima kasih, Tuan Muda Xiao Yan." Setelah dia dengan lembut menggumamkan kalimat itu, wajah kecil King Lin tiba-tiba menunjukkan senyuman yang dipenuhi dengan bujukan. Setelah itu, dia berjalan dengan gembira dan menyusul sosok pria muda di depannya. "Tuan Muda, bangunlah." Pagi-pagi sekali, King Lin berteriak pelan. Tangannya diletakkan di pinggangnya yang sempit sementara wajah mungilnya yang indah tanpa daya menyaksikan Xiao Yan di tempat tidur, memeluk selimutnya dan tidur. Di bawah teriakan King Lin, Xiao Yan dengan setengah sadar membuka matanya. Dengan kelopak mata yang berat, dia dengan malas duduk dan tidak tahu apakah dia ingin tertawa atau menangis ketika dia melihat King Lin mencibir bibirnya di sampingnya. Sambil menghela nafas, dia berhenti memikirkan berbaring malas di tempat tidur.
Dengan dukungan dari tangan kecil King Lin yang lembut dan lembut, dia dengan cepat mengenakan pakaiannya. Tuan muda, Anda tidak bisa menyalahkan King Lin karena mengganggu tidur Anda. Hari ini adalah hari kompetisi Desert Metal Mercenary Company yang diadakan setiap 3 bulan sekali dan juga merupakan waktu paling meriah bagi perusahaan dalam 3 bulan tersebut. Tadi malam kau bahkan mengingatkanku untuk membangunkanmu, atau yang lain. Setelah mengatakan sampai titik ini, kemerahan cerah samar-samar muncul di wajah kecil King Lin yang indah saat dia berkata dengan suara yang tidak bisa didengar, "Kalau tidak, kau mengatakan, itu, pantat King Lin akan menderita." Asteris batuk asteris, pada pagi hari, ketika seorang pria baru saja bangun, itu adalah saat dia paling kuat. Meskipun King Lin di depannya baru berusia 13 atau 14 tahun, tubuhnya, mungkin sebagai hasil dari darah manusia dan ular, menonjol dan tenggelam di tempat yang benar. Dia penuh di tempat yang seharusnya dan sempit di tempat yang tepat. Semua ini adalah godaan yang mematikan bagi mereka yang memiliki kesukaan aneh. Meskipun Xiao Yan tidak memiliki minat semacam itu, kegembiraan masih akan muncul di hatinya selama waktu seperti itu. Untungnya, dia berhasil dengan cepat menekan kegembiraan seperti itu. Kalau tidak, dia akan malu sampai mati. Tangan kecil King Lin yang halus memijat Xiao Yan sampai dia sangat puas. Xiao Yan meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa bercanda. Gaya hidup seperti ini benar-benar seperti seorang tuan muda. Di masa depan, ketika saya tidak memiliki orang yang begitu bijaksana di sisi saya, bukankah saya harus kembali ke kehidupan yang saya jalani sebelumnya? Mendengar ini, King Lin merasakan rasa manis di hatinya. Setelah beberapa hari hidup bersama, hubungan dia dan Xiao Yan menjadi semakin akrab. Perlakuan lembut yang diberikan Xiao Yan padanya juga menyebabkan King Lin sangat ingin terus melayaninya. Jika tuan muda bersedia, King Lin dapat terus mengikuti di sisimu sebagai pelayan wanita. King Lin berbisik saat tangan kecilnya meratakan lipatan di lengan Xiao Yan. Haha, aku juga ingin tapi aku akan menghabiskan paling banyak 10 hari di sini. Setelah 10 hari, saya masih harus melanjutkan perjalanan melalui gurun dan melanjutkan pelatihan saya. Dalam lingkungan seperti itu, jika seorang gadis muda sepertimu mengikuti di sisiku, kamu akan mencari kesulitan. Tenang, sebelum aku pergi, aku akan memberitahu kakak untuk menjagamu dengan baik. Xiao Yan mengusap kepala King Lin dan tersenyum. Mendengar kata-kata Xiao Yan, sedikit kekecewaan melintas di mata King Lin yang tertunduk. Namun, sesaat kemudian, dia buru-buru memberikan senyum yang kuat dan berkata, "Baiklah, tuan muda. Kita harus pergi, kompetisi mungkin sudah dimulai." Mengangguk sambil tersenyum, Xiao Yan membawa penguasa Suan berat di punggungnya dan melangkah keluar ruangan. Peringatan King Lin dengan cepat melangkah maju untuk membuka pintu, berbalik dan memberi Xiao Yan senyum lembut dan indah. Kompetisi adalah ujian kekuatan yang diadakan Desert Metal Mercenary Company setiap 3 bulan sekali. Tujuan dari perlombaan tersebut adalah untuk mengajak anggota pasukan agar mau berlatih. Sebab, pemenang kompetisi ini biasanya berhak membentuk kelompok kecil sendiri dan menjadi ketua tim. Untuk mendapatkan hak ini, budaya umum dalam perusahaan mercenary Desert Metal adalah agar tentara bayaran rajin dan naik ke atas. Laju pertumbuhan kekuatan anggota Desert Metal jauh melebihi tentara bayaran lainnya karena persaingan semacam ini. Dengan demikian, perusahaan mercenary Desert Metal berada di dekat puncak di antara perusahaan tentara bayaran Rock Desert City. Xiao Yan juga setuju untuk memiliki kompetisi semacam ini yang memiliki pengaruh positif. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, orang yang menyarankan kompetisi seperti itu adalah kakaknya yang pikirannya selalu gesit. Selain itu, kelemahan asli dari kompetisi ini secara bertahap telah teratasi. Dengan demikian, efek persaingan yang diperoleh juga semakin menonjol. Setelah berbelok beberapa kali di kompleks perusahaan tentara bayaran, Xiao Yan bertemu dengan beberapa orang di perahu yang sama dengannya yang bergegas sejak mereka baru saja bangun. Ketika mereka bertemu, mereka tersenyum dan saling menyapa sebelum mereka mulai berlari dengan liar menuju tempat latihan di halaman belakang. Mungkin karena Xiao Yan. Sekarang, ketika anggota perusahaan mercenary Desert Metal bertemu King Lin, rasa jijik di wajah mereka jauh lebih ditekan. Meskipun perlakuan mereka terhadapnya tetap dingin, mereka tidak lagi menggunakan kata-kata keji seperti yang mereka lakukan di masa lalu.
Xiao Yan tidak berniat mengambil bagian dalam kompetisi dan, karena itu dia tidak perlu terburu-buru seperti yang lainnya. Dia dan King Lin mengobrol dengan gembira saat mereka perlahan berjalan menuju halaman belakang. Pada saat mereka berdua tiba di tempat latihan, banyak pertarungan yang sangat panas telah dimulai. Medan pertempuran memiliki hampir 100 orang dalam pertarungan yang berantakan sementara penonton di bawah berteriak dengan ekspresi gelisah. Di beberapa tempat, bahkan ada orang yang berjudi tentang siapa 5 orang yang tersisa. Berdiri di atas batu besar di luar medan pertempuran, Xiao Yan menarik King Lin. Mereka berdua berdiri berdampingan saat mereka menyaksikan pertarungan busuk yang terjadi di tempat latihan. Kadang-kadang, ketika mereka melihat beberapa tindakan curang, mereka tidak bisa menahan tawa. Tuan muda, pemimpin perusahaan Xiao Ding dan yang lainnya ada di atas. Ketika Xiao Yan sedang menonton dengan penuh perhatian, King Lin di sampingnya tiba-tiba menunjuk ke arah platform tinggi di seberang tempat latihan dan tersenyum pada Xiao Yan. Oh, Xiao Yan terdiam sesaat sebelum dia mengangkat matanya dan menoleh. Dia melihat Xiao Ding dan Xiao Li duduk di peron tinggi. Di samping mereka adalah beberapa orang yang mengenakan seragam perusahaan mercenary Desert Metal. Tampaknya mereka adalah eselon atas perusahaan. Selama beberapa hari terakhir, dia telah bertemu dengan mereka semua. Jadi dia samar-samar bisa mengenali mereka. Saat Xiao Yan memperhatikan mereka, Xiao Ding dan Xiao Li juga mengalihkan pandangan mereka. Mereka bertiga saling memandang, tersenyum tanpa sadar dan melambaikan tangan. Tepat saat Xiao Yan hendak menarik pandangannya, dia tiba-tiba memperhatikan gerakan Xiao Li dan diam sejenak. Setelah itu, Xiao Yan menunjuk ke medan perang dan kemudian dirinya sendiri. Melihat ini, Xiao Li tersenyum dan mengangguk. Dia menunduk dan mengatakan sesuatu kepada Xiao Ding di sampingnya. Di bawah ekspresi tak berdaya yang terakhir, dia melompat dari platform tinggi dan mendarat di tengah medan pertempuran. Xiao Yan tak berdaya memutar matanya saat dia melihat aksi Xiao Li. Dia mengatakan sesuatu kepada King Lin di sampingnya dan tiba-tiba menghentakkan kakinya di atas batu besar. Mengikuti suara ledakan, sosoknya melesat ke medan pertempuran, membalik di udara dan melangkah ke medan pertempuran dengan kedua kakinya. Haha, Xiao Yanzi, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu, sebagai jenius kecil dalam klan, dalam beberapa tahun ini. Suara Xiao Li, yang dibawa oleh Doqi, menekan kebisingan di sekitar tempat latihan. Pemimpin perusahaan kedua, mendengar teriakan keras Xiao Li, orang-orang di sekitarnya sempat tercengang sebelum tatapan mereka menjadi bersemangat saat mereka bersorak dengan keras. Seketika, gelombang teriakan fanatik di sekitar tempat latihan berubah menjadi gelombang suara yang melesat ke awan. Kakak kedua, adik laki-lakimu secara alami tidak berani menolak. Suasana panas di sekitarnya memberi Xiao Yan perasaan berdarah panas di hatinya. Tangannya memegang gagang penguasa Suan berat dan menariknya dengan tiba-tiba. Dengan suara kiang, dia memegang penggaris yang berat itu dengan cengkeraman miring dan tertawa dengan berani. Haha, bagus, melihat ini, Xiao Li tertawa terbahak-bahak. Dia membalik tangannya dan tombak panjang baja tungsten muncul di telapak tangannya. Tiba-tiba, Doqi berwarna perak tiba-tiba melonjak dari tubuhnya dan membentuk jubah Doqi berwarna perak di kulitnya. Dalam beberapa tahun ini kita belum bertemu, jenis petir Doqi kakak kedua telah menjadi semakin kuat. Tatapan Xiao Yan menyapu jubah Doqi berwarna perak di tubuh Xiao Li dan tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Doqi tipe petir Xiao Li sangat langka. Selain memiliki kekuatan ofensif yang sangat kuat, Doqi jenis ini juga memiliki efek melumpuhkan. Dalam pertempuran, itu benar-benar membuat orang pusing. Secara bertahap melepaskan seteguk udara, api ungu Doqi di tubuh Xiao Yan dengan cepat mengalir. Sesaat kemudian, jubah Doqi dengan api ungu melonjak darinya dengan cara yang sama membungkus Xiao Yan di dalamnya. Oh bocah, melihat jubah Doqi api ungu yang telah dipanggil Xiao Yan, Xiao Li tidak bisa menahan untuk tidak memuji. Dia segera memegang tombak panjangnya dengan erat dan berteriak, "Ayo mulai." Saat suara Xiao Li jatuh, tubuhnya dan tubuh Xiao Yan bergerak pada waktu yang hampir bersamaan. Kaki mereka menginjak tanah dan tubuh mereka terangkat. Melihat bahwa kedua orang itu berhasil membuka jalur di medan pertempuran yang berantakan, tentara bayaran di sekitarnya sekali lagi menjadi bersemangat.
Sangat jarang bagi mereka untuk menyaksikan pertarungan antara dua doushi. Hari ini, orang-orang yang disuguhi pertempuran ini menjadi sangat bersemangat. Tuan muda, lakukanlah. Berdiri di atas batu besar, wajah kecil Qinglin memerah saat dia berteriak dengan suara lembut. Haha, pemimpin perusahaan. Apakah menurut Anda pemimpin perusahaan kedua atau saudara Xiao Yan memiliki peluang lebih baik untuk menang? Di platform tinggi, tatapan Suelan beralih ke medan pertempuran dan bertanya dengan tawa yang indah. Mendengar pertanyaan Suelan, beberapa orang lainnya yang membentuk eselon atas mengalihkan pandangan mereka dan menyaksikan Xiao Ding, yang membuat keputusan harian tentang semua masalah di perusahaan. Menjadi pusat perhatian, Xiao Ding mengangkat cangkir tehnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia menyesap, menyapu pandangannya ke seluruh medan pertempuran dan berkata sambil tersenyum, kakak kedua saat ini adalah bintang 4 doushi. Pada tingkat dia berlatih, dia akan segera mencapai level bintang 5. Kekuatan Xiao Yanzi saat ini hanya dari seseorang yang telah memasuki kelas doushi. Selain itu, kakak kedua menggunakan jenis petir Douki, yang seharusnya dialami semua orang di sini sebelumnya. Meskipun saya tidak memiliki petunjuk tentang api ungu Xiao Yanzi Douki tapi, Anda beritahu saya, peluang menang siapa yang lebih tinggi? Sebuah kelicikan melintas di mata Xiao Ding saat dia menjawab. Dari kelihatannya, bukankah pemimpin perusahaan kedua pasti menang? Bagaimanapun, kekuatan mereka berbeda dengan beberapa bintang. Mendengar ini, Suelan mau tidak mau menggerak-gerakkan mulutnya dan berkata dengan suara yang agak kecewa. Dia benar-benar ingin melihat Xiao Li dibodohi. Hehe. Xiao Ding tertawa saat dia dengan lembut mengetuk meja dengan jarinya. Tatapannya menatap pria muda yang dilapisi api ungu Douki yang berdiri di medan pertempuran. Dengan suara lembut, dia berkata, jika itu orang lain, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menang. Tapi tentang adik bungsu saya, Anda tidak bisa menggunakan akal sehat untuk menilai. Pria kecil itu suka menyembunyikan jati dirinya sejak masih muda. Saya tidak percaya bahwa kekuatan aslinya hanya sedikit di permukaan. Dalam pertarungan ini, Xiao Yanzi adalah orang yang memiliki peluang menang lebih tinggi. Di halaman besar yang kosong, sosok manusia berwarna perak dan ungu tampaknya telah merobek dua jalur di medan pertempuran yang berantakan. Sebuah ruang panjang dan kosong tersisa di mana mereka berdua lewat. Bang, mengikuti suara jelas dari logam yang bersentuhan satu sama lain, gelombang energi ganas mengalir keluar dari tengah medan pertempuran. Seketika, pertarungan berantakan yang terjadi dalam radius 10 meter dari mereka berdua dibersihkan menjadi lingkaran kosong terbentuk. Dengan erat memegang penguasa Suan berat, Xiao Yan mengangkat matanya dan menatap tombak panjang yang dengan licik menusuknya seperti ular berbisa. Di bagian atas tombak ada busur listrik perak yang melompat berulang kali. Menarik napas ringan, Xiao Yan dengan kasar mengayunkan penguasa berat di tangannya. Dentang, ujung tombak menghantam tubuh besar penggaris. Di bawah tekanan kekuatan yang dibawa penguasa berat, tombak panjang yang sempit dan lemah itu hancur menjadi busur yang mengkhawatirkan dengan ujungnya mendekati pegangan tombak tempat Xiao Li memegang. Hehe, nak, kamu cukup kuat. Melihat bahwa dia sedikit kurang beruntung setelah pertukaran pertama, Xiao Li tidak bisa menahan senyum. Di telapak tangannya, Douki mulai menggumpal dan mengetuk gagang tombak dengan keras. Gelombang energi listrik mengalir melalui tombak dan dengan cepat memasuki penguasa yang berat itu. Saat aliran listrik memasuki penggaris berat, telapak tangan Xiao Yan, yang dengan erat memegang penguasa Suan berat segera bergetar sedikit. Api ungu Douki di tubuhnya terus mengalir, dengan cepat mengeluarkan energi yang melumpuhkan dari tubuhnya. Xiao Yanzi, saat kakak kedua bertarung dengan orang lain, tidak akan ada pemanasan. Karena kami akan bertarung, maka saya akan mengerahkan semua upaya saya. Anda sebaiknya berhati-hati. Dalam sekejap telapak tangan Xiao Yan bergetar, Xiao Li tertawa terbahak-bahak. Tombak panjang itu secara aneh berbalik dan menggores penggaris yang berat itu, meninggalkan semburan bunga api. Setelah itu menusuk secara eksplosif. Tarian busur tiga petir. Ketika tombak panjang mulai bergerak, Xiao Li berseru pelan. Seketika, 3 busur petir berbentuk ular tiba-tiba muncul di tombak. Busur petir berkedip-kedip saat saling bersilangan. Di tengah suara cici, mereka masing-masing membawa energi yang sangat kuat yang tidak ada yang berani meremehkan. Tarian busur tiga petir,
Belum lama ini tapi pemimpin kompi kedua sudah menggunakan Triple Lightning Arc Dance. Melihat serangan Xiao Li, banyak suara terkejut terdengar di bawah medan pertempuran. Tarian busur tiga petir ini adalah jurus mematikan dari Xiao Li. Tidak disangka bahwa dia benar-benar menampilkannya setelah hanya bertukar pukulan sebentar. Apakah dia mencoba mengakhiri pertarungan dengan cepat? Sepertinya saudara Xiao Yan akan menderita. Tarian busur tiga petir dari pemimpin perusahaan kedua ini adalah teknik Dou kelas Suan rendah. Dengan efek melumpuhkan dari tipe petir Douqi, bahkan bintang 4 Douci tidak akan dengan mudah berani menerimanya. Cek, mereka baru saja mulai bertukar pukulan, tapi pemimpin perusahaan kedua sudah menggunakannya. Sepertinya Brother Xiao Yan cukup kuat. Salah satu anggota eselon atas perusahaan Mercenary Desert Metal di platform tinggi tidak bisa menahan tawa. Orang ini benar-benar tahu bagaimana menindas orang. Tidak apa-apa kalau levelnya sedikit lebih tinggi dari Xiao Yan, tapi dia benar-benar menggunakan teknik Dou kelas Suan. Sue Lan menggosok bibirnya dan membela Xiao Yan dari ketidakadilan saat dia berkata, "Haha, tipe petir Douqi dari saudara kedua termasuk tipe yang melesat keluar sekaligus. Jika pertarungan itu berlarut-larut, itu akan merugikannya. Jadi, tidak peduli dengan siapa dia bertarung, dia harus memilih metode tercepat untuk menentukan pemenangnya. Jika tidak, begitu kekuatannya melemah, dia akan menemukan dirinya dalam situasi yang buruk." Xiao Ding tersenyum, menggelengkan kepalanya dan merenung. Mendengar ini, semua orang tersenyum tak berdaya. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati agar Xiao Yan dapat menahan serangan ini. Di medan pertempuran, Xiao Yan juga sedikit terkejut saat Xiao Li menampilkan teknik Dou miliknya. Namun, latihan keras selama 1 tahun ini telah menyebabkan kekuatan mentalnya mencapai tingkat yang tidak dapat dibandingkan dengan dirinya di masa lalu. Dalam sekejap, dia menjadi tenang. Api ungu Douqi mengalir keluar dari pusaran di tubuhnya dan menutupi tubuh penguasa, mencegah tipe petir Xiao Li dari Douqi menggunakan penguasa untuk memasuki tubuhnya dan melumpuhkannya. Setelah sepenuhnya dibungkus oleh api ungu, penguasa Suan berat hitam, didorong oleh kekuatan penuh Xiao Yan, membawa angin yang menekan saat itu dengan kejam menghancurkan tombak panjang yang dengan cepat menusuk ke arahnya. Di bawah pengamatan cemas semua orang, penguasa berat dan tombak panjang itu bentrok dengan keras. Sesaat kemudian, ledakan terdengar dan retakan kecil muncul di lantai batu tempat kaki mereka berdiri. Ding! Ujung tombak dengan cepat menusuk penggaris yang berat itu. Sepotong busur listrik mengancam dan dengan ganas menabrak penggaris. Kekuatan yang kuat dan keras yang dibawanya tiba-tiba mengangkat penguasa yang berat itu. Selain itu, kontak dari busur petir juga mengurangi api ungu Douqi pada penguasa Suan berat hingga setengahnya. Hehe, melihat Xiao Yan terpaksa mundur selangkah sambil membawa penguasa Suan berat di tangannya, Xiao Li tertawa. Namun, dia tidak menahan apapun. Saat Xiao Yan didorong mundur, tombak panjang itu dengan keras menusuk penguasa Suan berat yang tidak punya waktu untuk bereaksi karena didorong kembali. Ding! Suara jernih lainnya bergema. Api ungu Douqi pada penguasa berat telah benar-benar lenyap. Ding! Setelah menghalau api ungu, tombak panjang Xiao Li melanjutkan kilatnya seperti menusuk. Pada saat yang sama, energi listrik terakhir juga dengan keras muncul dari tombak dan menghantam Heavy Suan Ruler dengan keras. Mengikuti suara keras, penguasa Suan berat meninggalkan tangan Xiao Yan dan membalik lebih dari 10 kali sebelum jatuh ke tanah. Anak kecil, pertempuran sudah berakhir. Memegang tombak panjang di tangannya, Xiao Li tersenyum pada Xiao Yan. Hiss! Melihat senjata Xiao Yan meninggalkan tangannya, gelombang mendesis terdengar di sekitar medan pertempuran. Dalam pertarungan semacam ini, kehilangan senjata pada dasarnya berarti mengambil langkah ke sisi kekalahan. Dalam keadaan normal, secara logis memang demikian. Namun, untuk Xiao Yan, situasi ini benar-benar sebaliknya. Penguasa Suan berat di tangannya memang bisa meningkatkan sebagian kekuatan ofensifnya. Namun, itu lebih merupakan pengekangan pada Xiao Yan. Dengan penguasa Suan berat di tubuhnya, tidak hanya kecepatan Xiao Yan sangat ditekan tetapi Douqi di tubuhnya harus dirangsang dengan semua kekuatannya untuk menangani pertempuran tingkat ini. Namun, dengan penguasa Suan berat meninggalkan tangannya, ikatan terakhir yang menekan kekuatan Xiao Yan benar-benar hilang.
Xiao Yan setelah kehilangan beban penguasa Suan berat berada pada bentuk puncaknya. Jadi, ketika dia mendengar kata-kata Xiao Li, Xiao Yan dengan santai mengangkat bahunya, itu mungkin tidak benar. Melihat wajah Xiao Yan masih tersenyum tenang, Xiao Li sedikit tertegun. Segera, tombak panjang di tangannya dengan ringan melesat ke bahu Xiao Yan. Langkah peledak, mengangkat wajahnya, Xiao Yan tersenyum cerah. Saat suaranya memanggil, kakinya dengan keras menginjak tanah. Dengan suara energi ledakan, tubuhnya melesat dan muncul di samping Xiao Li dalam sekejap. Di dalam medan pertempuran, semua orang yang melihat kecepatan Xiao Yan tidak bisa menahan teriakan terkejut. Jelas, mereka tidak bisa mengerti bagaimana, dalam situasi seperti itu, kecepatan Xiao Yan bisa meningkat begitu eksplosif seolah-olah dia sudah makan obat. Kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba di samping Xiao Li menyebabkan ekspresi terkejut melintas di wajah Xiao Li. Telapak tangannya yang memegang erat tombak panjang tiba-tiba ditarik ke belakang. Tombak itu bergerak di pinggangnya dan berputar dengan cepat seperti kincir angin. Saat berputar, benang lampu listrik melompat dan berkedip. Dengan ringan melangkah ke ujung tombak, sosok Xiao Yan sekali lagi melebihi harapan semua orang dan mundur secara eksplosif. Ketika Xiao Yan menembak ke belakang, telapak tangannya tiba-tiba terulur dan segera mengepal erat. Segera, kekuatan hisap yang ganas mengalir keluar dari telapak tangannya. Tak jauh dari sana, Xiao Li tidak punya waktu untuk memblokirnya. Tubuhnya goyah dan tombak panjang seperti kincir angin ditarik ke segala arah. Serangan itu tidak bisa lagi diselesaikan. Dengan kekuatan hisap dari telapak tangannya, tubuh Xiao Yan yang terbang mundur anehnya berhenti. Dia mengangkat kepalanya, memperhatikan Xiao Li yang sedang tersedot dan tersenyum. Kakinya sekali lagi menginjak tanah dengan keras. Mengikuti suara ledakan, tubuhnya muncul di depan Xiao Li seperti kilat. Kakak kedua, penguasa itu bukanlah senjataku. Apa yang menjadi spesialisasi saya, masih pertempuran jarak dekat. Xiao Yan tiba-tiba tertawa pelan saat kedua pasang mata itu bersentuhan jarak dekat. Di bawah mata Xiao Li yang menciut, tangan Xiao Yan segera mengepal. Kemudian, mengayunkan tangannya sehingga tubuhnya bisa meminjam kekuatan dan berputar setengah. Xiao Yan anehnya jatuh ke belakang ke dada Xiao Li. Dengan punggung menghadap Xiao Li, siku Xiao Yan berhenti sejenak sebelum membawa suara udara tajam yang sepertinya telah mematahkan hambatan angin saat itu dengan keras menghantam dada Xiao Li. Merasakan kekuatan menakutkan yang dimiliki siku Xiao Yan, ekspresi Xiao Li tiba-tiba berubah. Kilatan serius dengan cepat melintas di matanya. Tinju kanan yang ada di dadanya tiba-tiba jatuh dengan keras. Saat tinju Xiao Li jatuh, cahaya perak yang menusuk dipancarkan dari dadanya dan akhirnya membentuk perisai perak kecil seukuran wastafel sekitar setengah inci dari dadanya. Haha, kakak kedua pasti didorong sampai ekstrim. Dia bahkan menggunakan perisai petir perak yang melindungi kehidupannya. Melihat perisai kecil berwarna perak di dada Xiao Li, Xiao Ding menggelengkan kepalanya dan berbisik. Aku tahu itu. Xiao Yanzi akan selalu memiliki kartu tersembunyinya sendiri. Menilai kekuatannya dari permukaan adalah tindakan yang sangat bodoh. Tatapan Xiao Ding menyapu penguasa Suan berat yang besar itu di medan pertempuran dan tersenyum. Semuanya, apakah kalian semua tidak memperhatikan bahwa sejak penguasa meninggalkannya, kecepatan dan kekuatan Xiao Yanzi telah meningkat sekitar 30 hingga 40%. Mendengar ini, keterkejutan dan keheranan muncul di wajah Suelan dan yang lainnya di samping. Di dalam medan pertempuran, Xiao Yan merasakan fluktuasi energi di belakangnya. Namun, tekanan di sikunya tidak berkurang. Sesaat kemudian, itu menabrak perisai kecil berwarna perak. Bang! Mengikuti suara keras, semua orang dapat melihat dengan mata mereka bahwa sekelompok riak energi tak berbentuk tiba-tiba menyebar dari antara kedua tubuh. Itu meluas lebih dari radius 10 meter sebelum secara bertahap menghilang. Di medan pertempuran, tubuh Xiao Yan dan Xiao Li tiba-tiba berhenti. Semua orang dapat melihat bahwa pada saat siku dan perisai perak bersentuhan, perisai perak dengan keras melepaskan riak demi riak. Riak menyebar dengan cepat. Sesaat kemudian, mereka perlahan-lahan berhenti. Kedua mayat itu juga ditembak ke belakang seolah-olah mereka telah menerima sengatan listrik. Wah! Aku tidak menyangka kamu masih tahu teknik do fisik tingkat tinggi semacam ini. Hehe, tapi perbedaan kekuatan kita terlalu besar.
Itu tidak cukup untuk menghancurkan perisai petir perakku. Xiao Li tiba-tiba berkata saat tubuhnya dengan cepat mundur. Itu mungkin belum pasti. Dengan senyum tipis, tinju Xiao Yan tiba-tiba menegang dan dia dengan lembut berteriak, meledak. Bang! Saat suara Xiao Yan jatuh, suara teredam lembut tiba-tiba dipancarkan dari dalam tubuh Xiao Li, yang jatuh ke belakang. Seketika, Xiao Li tampak disambar petir saat tubuhnya bergetar hebat selama beberapa saat. Wajahnya tiba-tiba menjadi lebih pucat. Tubuh Xiao Li juga mulai melesat mundur. Setiap kali kakinya menginjak tanah, itu akan meninggalkan jejak yang dalam. Setelah mundur sekitar 20 langkah, Xiao Li akhirnya menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini, bagaimanapun, sesosok manusia melintas di depannya dan ujung tombak yang tajam ditahan di tenggorokannya. Kakak kedua, kamu telah meremehkan lawanmu. Xiao Yan tersenyum dan berkata lembut sambil mengarahkan ujung tombak yang tajam ke Xiao Li. Melihat itu dalam beberapa menit, pertarungan di dalam medan pertempuran tiba-tiba berubah. Semua orang di sekitar medan perang melebarkan mata mereka, jelas terpana. Sulit membayangkan bahwa Xiao Li, seseorang yang hampir tidak ada yang bisa menandingi di perusahaan, sebenarnya akan dikalahkan secara misterius oleh Xiao Yan, yang lebih muda darinya 7 atau 8 tahun. Di dalam medan pertempuran, Xiao Li menatap ujung tombak dan tertegun untuk waktu yang lama sebelum akhirnya pulih. Tatapannya menyapu Xiao Yan yang tersenyum di depannya dan mendecakkan lidahnya saat dia menggelengkan kepalanya. Dia mendesah, anak kecil, sungguh tidak terduga. Kamu bersembunyi dengan sangat baik. Kekuatan yang telah Anda tunjukkan tampaknya tidak hanya dari bintang biasa Dousi. Aku hanya beruntung. Menggelengkan kepalanya sambil tertawa, Xiao Yan memasukkan tombak ke tanah dan kemudian menuju ke tempat penguasa Suan berat berada tidak jauh. Dia akan mengangkatnya ketika Xiao Li di sampingnya menghentikannya sambil tersenyum. Biarkan aku mencoba. Penguasa ini sepertinya agak aneh. Xiao Li dengan penasaran menatap penguasa besar di tanah dan tertawa ketika dia berkata. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit bingung. Tapi dia dengan cepat tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dia mundur selangkah sementara tatapannya agak mengejek. Xiao Li menggosok tangannya dan secara bertahap berdiri di sisi penguasa Suan berat. Tangannya mencengkeram penggaris, lalu dengan erat meraihnya. Setelah menghela nafas, dia dengan sembarangan menarik dengan tangannya. Saat tangannya menarik, ekspresi Xiao Li berubah dan dia menjerit kaget. Dia menyadari bahwa sejak penguasa Suan berat memasuki tangannya, petir Douqi yang melonjak cepat di tubuhnya tiba-tiba berkurang menjadi lambat seperti kura-kura. Wow, benar-benar ada yang aneh. Bergumam dengan suara tertegun, Xiao Li mengencangkan lengannya. Banyak pembuluh darah mulai berdenyut di lekuk lengannya. Dengan erat memegang penguasa Suan berat, wajah Xiao Li secara bertahap memerah saat dia mengeluarkan teriakan lembut, naik. Saat teriakan itu jatuh, lengan Xiao Li bergetar saat terangkat perlahan. Setelah itu, kedua tangannya dengan kuat menggenggam penggaris di depannya dan melambaikannya ke kiri dan ke kanan dengan seluruh kekuatannya. Setelah itu, tatapan Xiao Li yang dulu menatap Xiao Yan sedikit terkejut. Kamu benar-benar membawa ini sekarang untuk bertarung denganku? Melihat senyum di wajah lembut dan tampan Xiao Yan, mulut Xiao Li mengering saat dia berkata. Ya Tuhan, sungguh menakjubkan bahwa seseorang bahkan dapat membawa ini dan bergerak dengan lancar. Namun, Xiao Yan benar-benar membawa ini dan bertukar cukup banyak pukulan dengan Xiao Li selama pertarungan mereka. Bagaimana ini tidak menyebabkan Xiao Li tercengang dan tertegun? Mengamati sikap heran Xiao Li, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Telapak tangannya menerima penguasa Suan berat dan dengan mudah meletakkannya di punggungnya. Dengan matanya menatap tajam pada tindakan Xiao Yan, Xiao Li menyadari bahwa ketika Xiao Yan menerima penguasa Suan berat, tangannya hanya tenggelam sedikit. Segera setelah itu tenggelam, dop kecil sekali lagi disetel dengan sempurna. Melihat sikap Xiao Yan yang santai, mulut Xiao Li terbuka. Itu lama kemudian sebelum dia menghela nafas kaget dan menggelengkan kepalanya. Anak kecil, betapa luar biasanya apakah mata Nalan Yanran itu telah dibutakan? Berapa banyak orang di Kekaisaran Jiama yang bisa dianggap luar biasa seperti saudaraku? Dia benar-benar berpikir Anda tidak cukup baik. Xiao Yan tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, setidaknya, Sun Er tidak akan lebih lemah dariku. Sun Er, haha.
Gadis itu, aku belum pernah kembali selama bertahun-tahun, tapi gadis itu pasti sangat menawan, bukan? Perlu diketahui bahwa ketika dia masih kecil, para tuan muda di kota Wutan datang ke dinding klan Xiao untuk melihatnya. Tapi dia sepertinya menempel padamu. Hihi, mendengar nama elegan itu, Xiao Li terdiam sejenak sebelum dia tersenyum dan berkata dengan penuh kerinduan. Mengingat wajah cantik dan sosok bergerak wanita muda itu, Xiao Yan juga tersenyum lembut secara emosional. Tangannya dengan lembut menepuk penguasa Suan berat dan tersenyum. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan membawanya untuk mengunjungimu. Tapi sekarang, aku punya beberapa hal penting yang membutuhkan bantuan kakak dan kakak kedua. Oh, ada sesuatu. Tidak masalah, beritahu kami. Bahkan jika itu di luar kemampuan kami, kakak dan kakak kedua akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Saat Xiao Li mendengar Xiao Yan, dia langsung melambaikan tangannya dan tersenyum. Iya, sambil tersenyum, Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Mereka bertiga duduk di dalam ruangan yang luas sementara King Lin dengan hati-hati membawa 3 cangkir teh untuk dibagikan kepada mereka masing-masing sebelum dengan patuh berdiri di belakang Xiao Yan. Haha, Xiao Yanzi, kamu punya masalah? Katakan saja dan biarkan kakak menganalisisnya untuk Anda. Xiao Ding tersenyum dan berkata pada Xiao Yan sambil mengangkat cangkir tehnya untuk menyesap. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum sebelum merenung sebentar. Dengan suara lembut, dia berkata, alasanku datang ke Gurun Tager adalah untuk mencari sesuatu. Sesuatu? Benda apa? Mendengar ini, Xiao Li bertanya ingin tahu sambil tersenyum. Api surgawi, bisik Xiao Yan saat jarinya dengan ringan mengetuk meja. Ketika kata-kata api surgawi diucapkan, ruangan itu segera menjadi jauh lebih sunyi. Xiao Ding dan Xiao Li bertukar pandangan sebelum bertanya dengan suara bingung, api surgawi. Hal semacam itu sepertinya adalah sesuatu yang hanya dibutuhkan seorang alkemis. Untuk apa Anda membutuhkannya? Xiao Yan mengangkat bahunya dan tersenyum acuh tak acuh. Karena aku seorang alkemis. Mendengar ini, wajah Xiao Ding dan Xiao Li menegang. Sesaat kemudian, kegembiraan yang tak terkendali muncul, kamu adalah seorang alkemis? Saya beruntung memiliki bakat untuk menjadi seorang alkemis dan ketika saya berada di kota Wutan, saya juga bertemu dengan seorang guru, jadi, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Luar biasa. Aku tidak pernah menyangka bahwa klan Xiao kita juga akan menghasilkan seorang alkemis. Melihat Xiao Yan mengangguk dan mengakui, Xiao Ding dan Xiao Li langsung tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka mengandung rasa iri dan kepuasan. Kelangkaan Heavenly Flame begitu besar hingga sedikit menakutkan. Meskipun kami telah tinggal di Rock Desert City untuk waktu yang lama, kami benar-benar belum mendengar siapapun menyebutkan apapun tentang di mana ada jejak api surgawi. Setelah bersukacita, Xiao Ding mengerutkan kening dan berkata tanpa daya. Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Xiao Yan mengetukkan jarinya ke cincin penyimpanan, menarik sepotong gulungan kulit kambing tua dan meletakkannya di atas meja. Jarinya menunjuk ke simbol api di atasnya dan berkata dengan lembut, ini adalah peta yang berhasil saya dapatkan. Di wilayah yang ditandai dengan simbol api ini, seharusnya ada peluang lebih tinggi untuk menemukan jejak api surgawi. Namun, saya tidak terbiasa dengan daerah sekitar kota Gurun Batu, jadi saya tidak dapat menemukan tempat yang tepat yang ditandai oleh simbol api. Kakak, kalian berdua sudah cukup lama berada di sini. Apakah Anda tahu ada tempat aneh di sekitar Rock Desert City? Mendengar ini, Xiao Ding menepi peta. Tatapannya dengan kasar menyapu peta sebelum dia berkata dengan heran, betapa detail peta itu. Ini pertama kalinya saya melihat peta seperti itu. Ya, ini sangat detail sehingga agak berlebihan. Xiao Li mengangguk. Dia mengerutkan kening dan mempelajari peta secara mendetail sebelum berkata dengan lembut, tempat yang ditandai dengan simbol nyala api tampaknya berada di sebelah timur Rock Desert City. Iya, lebih tepatnya, itu seharusnya sedikit di tenggara kota Rock Desert. Xiao Ding mengangguk. Dia menyuarakan pikirannya, tapi sisi timur kota Gurun Batu tampaknya tidak memiliki tempat yang aneh. Memang tidak ada. Saya pernah membawa orang untuk mencari tempat itu selama beberapa hari selama salah satu misi kami tetapi saya tidak menemukan tempat yang aneh. Xiao Li juga menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Melihat mereka berdua menggelengkan kepala,
kekecewaan muncul di wajah Xiao Yan. Tampaknya tidak ada jejak api surgawi di sana. Namun, saat Xiao Yan dipenuhi dengan kekecewaan, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Itu Tuan Muda, sisi timur dari Rock Desert City sepertinya ada yang aneh. Mendengar ini, Xiao Yan terdiam. Dia dengan cepat berbalik dan menatap King Lin yang memutar tangan kecilnya di bawah tatapannya yang membakar. Dia buru-buru berkata, apakah kamu tahu sesuatu? Ke samping, Xiao Ding dan Xiao Li juga mengalihkan pandangan tertegun mereka ke arah King Lin. Jelas, mereka tidak diberitahu. Menjadi pusat perhatian dari 3 tatapan di ruangan itu, rasa takut di wajah kecil King Lin tumbuh. Dia berkata terbata-bata, saya juga tidak yakin apakah indera saya akurat, tetapi setengah tahun yang lalu, saya benar-benar merasakan bahwa ada pergerakan yang tidak biasa di sebuah wilayah di sebelah timur kota Batu Gurun. Bagaimana Anda tahu tentang itu? Kamu sepertinya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Telapak tangan Xiao Ding mengusap cangkir tehnya saat dia berkata dengan curiga. Aku tidak tahu. Setengah tahun lalu, saya merasakan ki yang sangat kuat yang muncul di luar Rock Desert City. Ki itu, dan darah di tubuhku, sepertinya sedikit mirip. Bahkan pemimpin perusahaan dari Sen Mercenary Company sangat lemah dibandingkan dengan ki itu. King Lin dengan hati-hati menempelkan dirinya dengan erat pada Xiao Yan saat dia berbisik. Oh, mendengar ini, Xiao Ding dan Xiao Li sedikit gelisah. Pemimpin perusahaan dari Sen Mercenary Company adalah seorang Dadoushi. Bahkan jika dia jauh lebih lemah dari orang misterius itu. Apakah itu berarti bahwa pihak lain setidaknya setingkat Dou Huang? Ki yang mirip dengan garis keturunanmu? Jangan bilang itu Ratu Medusa? Setelah merenung sebentar, Xiao Li tiba-tiba berkata dengan suara kaget. Dengan kekuatan Ratu Medusa, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk mengubah kota batu pasir menjadi abu. Orang yang sangat menakutkan seperti ini benar-benar menjelajahi daerah sekitar Rock Desert City tanpa ada yang tahu. Ketika nama Ratu Medusa masuk ke telinganya, ekspresi Xiao Ding juga berubah sedikit. Di sekitar Gurun Tager, nama ini sama terkenalnya dengan Pil King Guhe. Dia berada di dalam kekaisaran Jiama. Aku tidak tahu. King Lin menggelengkan kepalanya. Dia berbisik, saya hanya bisa merasakannya secara samar-samar. Setengah tahun lalu, dia tiba-tiba tiba di suatu tempat di sebelah timur Rock Desert City. Di sana, dia sepertinya menginap semalam. Pada malam hari, Ki di timur sangat mudah tersinggung. Saya juga tahu bahwa ketika dia pergi, dia sepertinya terluka. Mendengar King Lin menceritakan kisah itu, Xiao Yan menghela nafas ringan. Matanya menyipit saat dia berkata dengan lembut, bisakah kamu yakin di mana tepatnya dia tinggal? Saya yakin, meskipun setengah tahun telah berlalu, Ki yang ditinggalkannya cukup padat. Aku bisa mengandalkan garis keturunan dalam diriku. Aku harus bisa menemukan tempat itu. Ketika dia menyebutkan garis keturunannya, wajah King Lin jelas menjadi sedikit sedih. Namun, dia mempertahankan senyum kuat saat dia berkata, jika Tuan Muda ingin pergi, King Lin akan mencoba yang terbaik untuk membawamu ke sana. Haha, terima kasih banyak King Lin. Ayo pergi dan lihat besok. Saya harap hasilnya tidak mengecewakan saya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat dia berkata dengan lembut. Sekian akhir cerita episode kali ini. Terima kasih.